Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom, puji nama Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan, semua merasakan kasih setianya Tuhan. Sepanjang hari kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Mari sebelum kita akan memulai ibadah kita akan satu dalam doa. Segala pujian, segala hormat hanya buat Engkau Tuhan. Allah kami yang selalu baik dalam kehidupan kami. Biar pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Kami percaya Engkau memberkati ibadah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan kepada kami hati yang menyembah Tuhan. Hati yang mau meninggikan Tuhan dengan segenap jiwa dan roh kami Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Karena kami percaya Tuhan ketika kami pulang nanti, kami boleh menerima janji-janji dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan meninggikan Dia, kita akan menyembah Dia, kita akan memuji Dia Allah kita yang hidup. Pujilah Tuhan, sebab Dia cipta
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhentiku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setianya tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Saya persilakan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi janji kita di hadapan Tuhan. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
kesembuhan, terjadi di sini. Dan ketika Engkau hadir di tengah bait-Mu Tuhan, maka sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin kami tidak menyadarinya, mungkin kami belum bisa melihatnya. Tapi ketika Engkau hadir dalam hidup kami, dalam bait-Mu, ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biarlah hari ini kami menjadi orang-orang yang bisa membuka hati kami, membuka pikiran kami, untuk kami diajar oleh firman Allah. Karena ketika firman-Mu mengajarkan kami, itu bagaikan suluh, itu bagaikan sebuah petunjuk dalam kehidupan kami. Kemana kami harus melangkah, apa yang harus kami lakukan, bagaimana dengan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berfirman-Lah kepada kami pada hari ini. Sesungguhnya hati kami siap untuk kami mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Hari yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Saya akan jadi kasih judul renungan saya adalah hidden place atau tempat yang tersembunyi. Nah, orang yang dikenan Tuhan, karena tema tahunan kita pada hari ini, pada tahun ini adalah perkenanan Tuhan. Orang yang diperkenan Tuhan adalah orang yang mempunyai kehidupan extraordinary. Jadi saya yakin ada sesuatu yang kemudian Tuhan melihat dan kemudian kepincut, aduh ini orang ini beda nih ya. Mungkin itu skill saudara, mungkin itu nyanyian saudara atau keahlian atau mungkin sikap, karakter dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang memang dikenan Tuhan adalah tipe-tipe orang yang ketika Tuhan melihatnya ada sesuatu yang berbeda dari orang ini. Ada sesuatu yang mungkin kebanyakan orang tidak memilikinya. Ada sesuatu yang secara logika nggak bisa dinalar. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Begitu. Nah itulah orang yang dikenan Tuhan. Nah kita harus tahu bahwa ternyata orang-orang ini, orang-orang yang extraordinary ini, orang-orang yang luar biasa, dan itu adalah saudara dan saya, itu memiliki sebuah area kehidupan yang tidak diketahui oleh orang, tapi dia memiliki kehidupan pribadi dengan Tuhan. Jadi saya mempelajari beberapa tokoh-tokoh dalam Alkitab Bapak Ibu, ternyata tokoh-tokoh ini memiliki sebuah kehidupan tersembunyi yang tidak diekspos di Alkitab, hanya seperti dibukakan sedikit aja. Tapi dari situ kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa oh ternyata hidden place atau tempat yang tersembunyi dia itu yang dia lakukan, itu yang dia perbuat. Nah, tempat yang tersembunyi ini tuh bisa tentang pengalaman pribadi dia dengan Tuhan. Pribadi hubungan yang sangat intim yang orang lain itu enggak tahu. Tapi tiba-tiba ketika Tuhan mempunyai sebuah hati di orang itu, dan orang itu punya hubungan yang sangat dekat dengan Allah, sangat intim dengan Tuhan, maka Tuhan sangat iya ya, kamu tuh nggak diketahui oleh banyak orang. Mungkin keahlianmu dengan yang lain rata-rata, biasa-biasa aja. Mungkin pelayanannya juga mungkin ya biasa-biasa aja mungkin begitu. Tapi ada satu hal, ada satu titik, ada satu momen yang dimana kamu tuh extraordinary di situ. Nah kita melihat Bapak Ibu, ada seorang yang sangat luar biasa yang namanya Daud. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Ayat pembuka kita 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. Kita bilang begini, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya.
karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi ini ceritanya ketika Saul ini tidak taat ketika Filistin itu menyerang. Saul itu mengambil bagian yang harusnya dilakukan oleh seorang nabi, Nabi Samuel, gitu kan ya. Dia mengambil sebuah bagian yang bukan bagiannya, dengan cara apa? Mempersembahkan korban. Alasannya Samuel begini, itu loh rakyat sudah meninggalkan saya, soalnya kamu terlambat datang sih, makanya aku mempersembahkan korban lah, kira-kira begitu. Dan Samuel bilang, enggak bisa, itu bukan tugasmu lah. Itu bukan bagianmu. Dan kemudian Samuel berkata, Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Ini perkataan Samuel, ini peristiwa ini Bapak Ibu. Ini nama Daud itu belum ada dalam pikiran Samuel. Belum ada. Tapi dia berani mengucapkan Allah telah memilih seseorang yang dikenan. Ini sesuatu yang menurut saya sangat profetik banget nih. Pertanyaan kalau saya jadi Saul nih, kalau saya jadi Saul kemudian Samuel berkata demikian, kamu kerajaanmu tidak akan tetap, Allah telah memilih seorang yang berkenan. Saya akan bertanya, siapa itu? Dan Samuel nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Tapi perkataan si nabi ini ternyata bukan cuma sekedar perkataan yang berasal dari pikiran pribadinya, karena dia kesel, karena dia marah kepada Saul. Enggak, itu memang berasal dari isi hati Allah yang kemudian diucapkan oleh Samuel. Buktinya apa? Buktinya ternyata di 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang pertama. 1 Samuel 16 ayat yang pertama bilang begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Di ayat 1 ini pun Samuel belum tahu yang namanya Daud nanti belum tahu. Cuma Tuhan bilang, sudahlah kamu tuh jangan bersusah-susah karena Saul, memang Saul tuh begitulah. Pergilah, urapilah seorang dari keluarga Isai. Gitu ya. Nanti kamu akan bertemu dengan orang yang kupilih. Sampai saat ini nama Daud pun belum tercatat. Tapi kemudian pas ayat-ayat selanjutnya ternyata kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Daudlah yang terpilih. Ayat yang ke-12, 1 Samuel 16 ayat yang ke-12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Daud berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ini dimaksud adalah Daud sendiri. Jadi Tuhan nyuruh Samuel mengurapi Daud. Pertanyaan saya begini, sebetulnya apa sih yang menjadi sebuah dasar kenapa Tuhan sampai memilih Daud? Kalau Bapak Ibu perhatikan pasal-pasal selanjutnya, itu kakak-kakaknya Daud tuh orang-orang hebat loh. Dia seorang tentara, perawakannya juga cukup mumpuni, dia seorang tentaranya Saul. Tapi apakah yang membuat hati Tuhan itu kok bisa miliki Daud loh? Padahal sebelum ayat ini sebelum pasal ini nggak ada cerita tentang Daud, nggak ada. Tapi kenapa Allah bisa memilih dia? Seseorang yang nggak ada apa-apanya. Nah ini yang saya sebut begini, hidden place, tempat yang tersembunyi. Yang dimana hanya dia saja, Daud saja dengan Tuhan yang tahu. Tempat inilah yang membuat kemudian Daud ini terpilih dan Tuhan melihat, ini biasa nih, luar biasa nih. Ini luar biasa nih, ini anak luar biasa nih, ini orang luar biasa nih.
Enggak ada tahu. Pertanyaan terbesar kita, lalu apakah yang dilakukan oleh Daud sebelum dia diurapi jadi raja, yang membuat Tuhan sangat kepincut kepada dia, sangat sayang kepada dia, sangat cinta kepadanya, dan memilihnya menggantikan Saul nantinya. Satu-satunya peristiwa yang tercatat dalam Alkitab tentang sebuah keadaan sebelum Daud diurapi, itu adalah perkataan dari Daud sendiri. 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai dengan 35. 1 Samuel 17, 34 dan 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ini catatan yang Daud ucapkan ketika dia mau berhadapan dengan Goliat. Dia ngomong sama Saul, "Emang kamu bisa ya?" Dan Daud menceritakan pengalamannya ketika dia menjadi seorang gembala. Dia mengalahkan beruang, dia mengalahkan singa, dia kemudian membunuhnya, mengejarnya, menangkap janggutnya, menghajar dan membunuhnya. Ini peristiwa itu enggak diketahui banyak orang. Ini kejadian tidak banyak orang tahu. Belum tentu juga loh ya. Belum tentu juga keluarganya tahu apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia harus merebut kambing dombanya yang diterkam singa atau diambil oleh beruang. Saya mempelajari, karena kan jenis-jenis beruang itu kan banyak tuh. Ada beruang madu yang memang sukanya madu. Ternyata beruang yang berkembang pada waktu itu jenis beruang yang ketika dia berdiri itu tingginya 2 meter. Bapak Ibu, saya itu tingginya 162 titik lah. Dengan jambulnya sedikit 1165 lah, sedikit itu. Dia tuh ketika dia berdiri di 2 meter, ini beruang nih. Dan itu Daud mengalahkannya. Ini bukan jenis beruang yang beruang madu yang sukanya madu, enggak. Ini jenis beruang yang makannya daging. Makanya ketika ada domba, dia segera mengintai dan menerkamnya untuk memakannya. Jadi ketika saya membayangkan begini, ketika Daud harus berhadapan dengan beruang yang lebih tinggi, katakanlah 2 meter lebih itu pemanasan Bapak Ibu. Pemanasan untuk apa? Pemanasan untuk menghadapi Goliat. Karena Goliat itu tingginya 3 meter, 3,2 meter. Jadi latihannya Daud itu menghadapi Goliat beruang itu tuh. Itu enggak diketahui oleh banyak orang. Enggak diketahui oleh keluarganya mungkin. Dia mungkin enggak ngomong. Tapi kemudian dia menceritakan pengalaman pribadinya di tempat tersembunyi dengan mengalahkan binatang ini. Dan Tuhan kepincut. Ini artinya apa begini? Ternyata Daud itu berani berkorban sampai level nyawanya dipertaruhkan. Ini loh yang bikin Tuhan kepincut. Ini loh yang bikin Tuhan senang. Dia berani mengorbankan nyawa. Loh, berkelahi dengan beruang, berkelahi dengan singa, itu bukan sembarangan. Daud bukan seorang tentara seperti kakak-kakaknya yang dilatih berperang. Tidak ada riwayat dari Daud dia seorang tentara yang kemudian bisa mengalahkan banyak hal. Riwayatnya yang dicatat dalam Alkitab, hanya dia menghadapi singa dan beruang itu. Dia berani mempertaruhkan nyawanya yang sedemikian rupa, yang tidak diketahui orang. Dan ketahuilah ini Bapak Ibu, tidak semua gembala berani dan mampu melakukan yang Daud lakukan. Ini ekstraordinarinya. Tidak semua gembala di padang yang pada waktu hidup mampu dan bisa menghadapi singa dan beruang. Daud mempertaruhkan nyawanya. Dia mengorbankan apa yang menjadi harta
baik nyawa kan yang luar biasa itu. Dia berani berkata, oke, kamu mau makan kambing domba, sebelum kamu makan saya rebut kambing dombanya, saya bunuh kamu. Dan ini yang membuat menurut saya gini, Tuhan ngajarin saya gini, ini loh yang Tuhan jatuh hati ke orang ini. Dia tuh rela berkorban. Korbannya tuh enggak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Korbannya tuh sampai dia mempertaruhkan nyawanya loh. Ternyata hal serupa Daud lakukan loh. Ketika dia memindahkan tabut perjanjian dari rumah Obed Edom ke Yerusalem. 2 Samuel pasal yang ke-12 sampai dengan 14, kemudian lompat ke ayat yang ke-19. 2 Samuel 12 ayat 4, 2 sampai 6 ayat 12 sampai 14. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dan kain lenan. Oke. Ayat 19, lompat 19. Lalu dibaginya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ayat 13 bilang begini. Mundur ayat 13 ya. Apabila pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah. 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika sampai di 6 langkah yang Daud lakukan persembahkan anak lembu. Kayak 2 ekor loh Bapak. Persembahkan. Kemudian jalan lagi 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia persembahkan lagi. Tahukah Bapak Ibu jarak antara rumah Obed Edom sampai Yerusalem? 18 kilometer. 6 meter, 6 langkah itu berapa meter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 5 meteran lah, 5, 6 meter. Setiap 6 langkah persembahkan 2 korban. Setiap 6 langkah persembahkan dia korban. Ini korban gak kaleng-kaleng. 18 kilometer loh. Kalau saya menghitung pakai kalkulator nih, diperkirakan nih 6.000-an ekor. Dipersembahkan hanya untuk memindahkan tabut. Saya berpikir gini, ini Daud rodok gila ini. Ternyata apa yang dilakukan itu berasal dari apa? Ketika di hidden place-nya. Dia mati-matian mau berkorban untuk kambing domba yang gak banyak. Yang jumlahnya mungkin 2-3 ekor itu. Dia mau mati-matian menyelamatkannya dari singa dan beruang. Dari sejak awal sebelum Daud dipilih oleh Tuhan. Daud sudah melakukan yang terbaik. Apa yang bisa dia lakukan? Pertanyaan terbesar bagi kita hari ini begini. Ketika saudara dipercayakan banyak hal, katakanlah 1 atau 2 hal. Yang memang itu Tuhan percayakan untuk saudara lakukan. Di tempat yang tersembunyi, yang mungkin saja orang lain itu enggak tahu. Yang mungkin saja hanya sedikit orang yang tahu. Yang tidak ada kemuliaannya. Tapi saudara mau mempertaruhkan semuanya itu. Saudara mau memiliki sebuah korban yang tidak mudah. Tidak sedikit, enggak diketahui orang loh. Tapi saudara mau melakukannya. Itu saya bilang, itulah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Seringkali kita ingin melakukan segala sesuatu.
hanya untuk sebuah maksud-maksud tertentu. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah menyadari bahwa di sebuah tempat yang tersembunyi. Saudara mungkin menjadi seorang ibu rumah tangga biasa yang ketika dari jam 7 atau jam 8 pagi sampai siang suami kerja, anak-anak sekolah. Tapi bagaimana menjadi seorang ibu rumah tangga yang betul-betul mengorbankan dirinya sebagai seorang ibu rumah tangga. Yang enggak diketahui orang ketika suami datang semuanya ada, masakan ada, semuanya baik, semua tertata baik dengan rapi. Dan itu enggak diketahui oleh anak-anak, tidak diketahui oleh suami, tapi saudara melakukannya. Saya beritahu, Tuhan berkenan kepada orang ini loh. Jadi perkenanan bukan cuma bicara masalah ada orang-orang yang ada di mimbar, enggak sama sekali. Bahkan seorang ibu rumah tangga pun Tuhan bisa berkenan. Kenapa? Di tempat yang enggak ada orang, dia melakukan yang terbaik. Bahkan ketika ada seorang karyawan, ketika mungkin enggak ada bosnya, enggak ada bos, enggak ada pemiliknya, enggak ada ownernya, dia tetap melakukan apa yang bisa dia lakukan. Saya beritahu Tuhan berkenan kepada orang itu. Bayangkan ketika seluruh jemaat di tempat ini melakukan sesuatu dengan apa? Dengan korban yang dia bisa lakukan. Seperti Daud yang mau mengorbankan segalanya. Bahkan ketika saudara mungkin bekerja di tempat yang mungkin tidak banyak orang, tapi saudara bekerja dan saudara bekerja dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang mau kebaktian aja Bapak Ibu, mau ikut kebaktian aja. Dia harus mengorbankan banyak, dia harus nyiapin segala sesuatunya. Dia harus capek dulu hanya untuk ikut kebaktian. Saya beritahu orang ini berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika saudara berada di lingkungan dimanapun saudara berada. Dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Mungkin kepercayaannya enggak besar. Loh Daud ini loh cuma 2-3 ekor loh. Itu yang ngomong kakaknya, kemana kamu kambing domba yang 2-3 ekor kamu titipkan kemana? Kenapa kamu kesini? Kakaknya Daud bilang begitu kok. Enggak banyak kok. Tapi saudara mau betul-betul sungguh-sungguh memperusahakannya. Saudara, hati Tuhan ada pada orang itu. Ternyata ini menjadi sebuah seperti letupan dalam hati saya. Saya harus bertanya buat diri saya begini. Korban apa yang sudah kamu lakukan untuk semua yang Tuhan percayakan kepada? Kita kadang-kadang mengorbankan sebisa kita. Uslah nggak apa-apa gini aja. Kita mengorbankan tidak dengan segenap hati kita. Kita mengorbankan dengan asal-asalan. Tapi belajar dari Daud ini, tempat yang tersembunyi itu loh, yang nggak diketahui oleh orang banyak. Daud tetap melakukannya. Jadilah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Dengan semua tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan. Sekalipun itu tidak besar. Bukankah Alkitab juga memberikan kepada kita sebuah gambaran. Orang yang setia perkara-perkara kecil, dia akan dipercayakan dengan perkara-perkara yang besar. Ada orang-orang tertentu ya, saya yakin dan saya tahu sendiri bahwa hidupnya itu dipersembahkan kepada Allah dengan cara-cara di luar nalar saya. Di luar nalar saya. Saya sedikit pengalaman. 17 Agustus kemarin kan kita bagi nasi kotak di FA ya. Ini saya tidak sedang sombong, enggak. Ini justru menampar saya. Kami dari FA Pengkol, kalau nggak salah 75 kotak. Wah, saya koordinasi dong dengan anggota FA saya di Pengkol begitu. Nanti gini-gini ya, menunya apa Pak? Menunya ini. Ini sudah ditentukan tuh menunya, ada telurnya, ada ayamnya, ada sayurnya, bla bla bla. Oke. Kemudian juga di FA Bogorejo Bapak Ibu.
Bu nanti gini ya. 75 buah juga, 75 kotak begitu. Nih saya nih, karena kami tahu di Bogorojo ini 80% itu adalah mereka-mereka yang memang perlu dibantu dan dapat diakonia dari gereja. Saya sadar diri, saya harus mengorbankan nih, menurut saya nih, ini yang Tuhan permalukan saya nih. Saya sudah mengorbankan sejumlah uang untuk 2 FA ini. Sekian. Menurut saya itu besar. Kemudian pada hari H, tanggal 17, saya itu telepon. Saya mau berangkat nih, membawa kotaknya. Oh iya Pak, enggak apa-apa. Kami sudah tunggu. Jam 2 pagi Pak, kami sudah masak. Saya mikir, loh jam 2 pagi ngapain masak? Lah cuma 75 kotak gitu loh. Kan nanti masak sama-sama sekitar jam 7, jam 8 kan bisa. Kan banyak orang, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Saya dengan PD membawa 75 kotak untuk 2 FA ini, Bogorojo dan Pengkol. Ketika sampai di Desa Bogorojo, loh Pak tempatnya mana? Ya ini. Ibu ini bingung. Ini tempat nasinya mana? Saya kasih tahu, ini tempat nasi, ini tempat lauk, ini tempat itu. Dia bingung. Oh, ya. Oke ya Bu ya, saya ngantar dulu ke Pengkol tempatnya. Saya tinggal ibu ini dalam keadaan bingung. Bingung. Saya ke Pengkol, ngasih tempatnya. Ditanya lagi, Pak tempatnya mana? Ini. Loh, ini tempatnya piye Pak Corone? Saya kasih tahu, ini nasinya di sini, ini lauknya, ini sayurnya di sini. Terus ditutup, di staples, ben enggak goyang. Mereka mikir, oh iya. Terus saya tanya lagi, loh Bu kenapa kok jam 2? Jam 2 nih, ibu ini sudah masak dengan beberapa orang-orang di situ. Iya Pak, karena saya ini sudah membagi dulu Pak. Loh dalam rangka apa? Ibu mantu? Oh enggak Pak, karena gereja kan membagi nasi bungkus kepada tetangga 75 buah. Saya tuh enggak enak Pak dengan tetangga yang lain. Saya bikin sendiri Pak. Dan saya lihat Bapak Ibu, berapa buah? 200 bungkus lebih. Bungkusnya itu bukan bungkusnya kita. Tahu besek plastik yang bolong-bolong, yang tipis itu diisi 3/4 nasi, di atasnya tempat plastik, ayamnya ayam kampung dibagi 4 Bapak Ibu. Ada telurnya persis seperti saya. Sedangkan kami punya ayam biasa dibagi 8. Saya lihat, Bu berapa? 200 sekian. Saya madek. Saya mikir begini, Tuhan saya datang dengan bangga. Karena saya merasa saya sudah memberi korban. Tapi orang ini memberi korban lebih di atas saya. Saya langsung minder Bapak Ibu. Saya diem aja, ini orang luar biasa banget. Terus saya bilang begini, lah kalau yang 200 bungkus ini sudah dikasih ke tetangga-tetangga, yang dari gereja ini gimana? Gak tahu Pak. Oke, kita bagi di luar desa yang di mana Ibu bagi. Oke Pak, hanya dibagi di sekitaran desa yang di luar di mana orang itu menerima 200 bungkus ini. Di situ Tuhan bilang begini, ini loh, kamu ini loh, sok gaya, sok sudah korban. Lihat orang itu. Saya diem, Tuhan ampuni saya. Itu disadari. Siangnya saya ke Bogorojo. Ibu yang bingung dengan kotaknya itu. Saya datang, plek. Kotaknya itu enggak ada nasinya Bapak Ibu. Enggak ada nasi dan telurnya, ada sayurnya, ada ayam besar-besar begitu. Lah saya tanya, lah segone mbok kae endi to Bu? Terus dia bilang gini, oh alah Pak, sampean ki yo aneh. Iki dudu bloro loh, ini bukan blora ini. Iki di desa. Maksudnya apa? Ini loh Pak, tak kayak kotaan khusus. Ada 1 kotak kardus putih yang sedang itu diisi nasi setengah lebih. Jadi nasinya 1 kotak sendiri, bungkusnya kita. Itu lauk semuanya. Saya geleng-geleng lihat terus piye, ndak apa-apa Pak, tenang aja. Saya
untuk kedua kalinya Tuhan menampar saya. Lihat tuh orang desa. Kamu merasa kamu sudah memberi banyak kepada mereka. Lihat tuh mereka. Dan itu betul-betul, ampuni aku Tuhan. Kadang aku sudah merasa memberi banyak. Kadang aku sudah merasa melakukan banyak hal. Kadang aku merasa sombong, aku sudah ini dan itu. Tapi kalau diperbandingkan orang lain, saya nggak ada apa-apanya. Saya tuh antara bangga, nangis dan izin. Biajal. Bangga, nangis dan izin. Orang biasa yang menurut saya biasa hidupannya. Tapi punya kehidupan yang wow. Belajar dari segala sesuatu. Kalaupun saudara sudah banyak mengorbankan banyak hal. Untuk pekerjaan saudara, untuk keluarga saudara, untuk pelayanan saudara. Bahkan saudara sudah mengorbankan banyak hal untuk gereja ini. Dan saudara tetap menyembunyikan hal itu. Dengan tidak ada maksud untuk pamer dan lain sebagainya. Saudara melakukannya di tempat hidden place, tempat yang tersembunyi. Saya beritahu, saudara berkenan kepada Allah. Saudara berkenan kepada Tuhan. Dan orang-orang yang berkenan, Tuhan senang dengan orang-orang semacam ini. Wow. Ketika Daud mempersembahkan 6.000 ekor perjalanan dari rumah Obed-Edom menuju ke Yerusalem. Saya rada mikir lah berapa hari ya penduduk kota itu dimakan daging dan bukan cuma sekedar daging loh Bapak Ibu. Ayat yang ke-19, lalu dibaginya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, jadi satu-satu loh ya, enggak per keluarga. Masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging tadi yang tadi itu, dan sepotong kue kismis. Berapa roti kismis yang dia bikin untuk dibagi? Berapa roti bundar yang harus dibagikan kepada masyarakat Israel pada waktu itu dilakukan oleh Daud? Ini loh yang Tuhan ternyata, saya baru ngeh. Ternyata ya, pengorbanan Daud itu enggak kaleng-kaleng loh. Makanya Tuhan jatuh hati kepada dia. Jatuh cinta kepada Daud dan berkata kepadanya lah aku berkenan. Karena Injil Kisah Rasul, kitab Kisah Rasul berkata, ketika Saul mangkat, maka Tuhan telah memilih Daud orang yang dikenan olehnya untuk menggantikan Saul. Karena memang pengorbanannya luar biasa loh. Kadang kita tuh sudah capek mengeluh juga. Aku ke wis iki, wis kuwi, wis. Kalau saudara sudah melakukan banyak hal untuk keluarga saudara. Bukan untuk gereja loh ya, untuk keluargamu lah. Untuk suami saudara lah. Untuk anak-anak saudara lah. Aku wis ngene. Dan kemudian kita merasa kita yang paling enggak. Mari kita belajar. Bahwa apa yang saudara lakukan untuk keluargamu, untuk suamimu, untuk anak-anakmu, untuk istrimu, itu adalah sebuah korban yang saudara lakukan di tempat tersembunyi yang orang lain enggak tahu. Enggak apa-apa. Mungkin saudara enggak akan banyak terima pujian dari saudara-saudaramu yang lain. Enggak apa-apa. Lakukanlah terus. Karena atas orang itulah hati Tuhan ada. Dan atas orang itulah perkenanan Tuhan itu turun kepada kita. Di tahun perkenanan ini yang Tuhan ajarkan secara pribadi, personal ya. Karena ketika Ibu Gembala mengumumkan kepada kita, ini adalah tahun perkenanan. Saya harus bertanya nih kepada diri saya, oke Tuhan, ini tahun perkenanan. Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan di tahun perkenanan? Ini personal banget nih. Ini subjektif banget nih. Saya nggak bicara orang banyak. Ini untuk saya Tuhan. Apa yang harus aku lakukan di tahun perkenanan ini? Saya bertanya kepada Tuhan ketika saya berdoa. Tuhan jawab lagi nih. Waktunya kamu upgrade. Saya nanya lagi, aku ki sudah upgrade Tuhan. Tuhan bilang begini. Kamu upgrade tuh lompat dari 1 anak tangga ke 3 anak tangga. Oke, bagus.
Aku minta kamu lompat di atas itu. Saya berkata, berat. Saya nggak mau. Dan ketika saya tidak mau Bapak Ibu, nggak mau bener abot Tuhan. Tuhan jorokin saya, lompat kau. Dan situasi itu tidak menyenangkan. Bagi saya itu berat banget. Tapi Tuhan bilang, enggak, ini waktunya kamu upgrade. Upgrade pelayanan saya. Upgrade doa-doa saya. Upgrade segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Saya harus upgrade. Tidak tahu Bapak Ibu ya, kali ini bersifat subjektif banget. Karena di tahun perkenanan ini kalau kita tidak mengupgrade diri kita. Aku cuma seorang karyawan, ya upgrade lah. Jadilah seorang karyawan yang bisa melakukan lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Bahasanya bisnismen kecil yang tidak memiliki banyak modal seperti orang lain. Saudara bisa melakukan banyak hal, walaupun mungkin bisnis saudara disebut kecil. Tapi ada kemajuan, ada progres. Ada sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan kalau kita mau upgrade. Ini waktunya Bapak Ibu, waktu perkenanan Tuhan datang kepada kita. Lakukan terus semua kebaikan, semua korban yang saudara lakukan untuk pelayanan, untuk keluarga, untuk bisnis saudara, untuk keluarga saudara, untuk apapun juga. Juga lakukan terus korbanmu, upgrade terus pelayanan saudara dalam sebuah bingkai lembaga yang namanya gereja lokal di tempat ini. Tidak mudah, yes, tidak mudah. Tapi saya tahu kenapa Daud disebut orang yang dikenan Tuhan. Karena dia mau mengorbankan segala sesuatunya. Saya undang pemain musik, worship leader dan singer. Waktu gladi bersih HUT, gladi kotor HUT. Jadi kita kan HUT hari Rabu ya, hari Senin kita kan ada gladi pertama, kemudian hari Selasa gladi kedua. Gladi pertama itu worship, kita ada doa dulu dan kemudian menyanyikan pujian. Takkan pernah ku bawa. Worship leader menyanyikan pujian, takkan pernah ku bawa. Saya nyanyi, karena saya duduk di situ, saya bernyanyi. Waktu saya nyanyi, ini kadang-kadang rada nyeleneh juga nih Tuhan itu. Nah, kamu yakin tuh nyanyi lagu itu? Duh, tahu ya mesti, saya menyanyi gitu, ya yakin tuh. Tanya lagi, seberapa terbaikkah korban yang sudah kamu beri? Saya mulai diam. Tuhan bilang ini, kamu masih mau yakin tuh nyanyi lagu itu? Saya yakin Tuhan. Saya yakin. Tanya lagi yang kedua kalinya. Seberapa terbaik korban yang sudah kamu lakukan? Saya bilang aku sudah melakukan ini. Itu dalam hati saya sambil saya nyanyi gitu ya. Tiba-tiba air mata saya keluar. Tuhan, kadang kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Tapi kita cuma pandai menyanyikan pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Mungkin korban saudara sudah sampai berdarah-darah, sudah sampai berkeringat-keringat, kantong saudara sudah sampai tipis, karena begitu banyak korban diberikan. Enggak apa-apa, justru di atas dasar itulah Tuhan berkenan. Lakukan terus yang terbaik, lakukan terus yang terbaik. Maka perkenanan Tuhan turun atas saudara. Amin. Takkan pernah ku bawa. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah
membawa korban kami kepadamu Tuhan. Saudara, tadi dikatakan waktu Daud dia membawa tabut itu pulang kembali, saudara. Dia mempersembahkan begitu banyak korban. Bahkan Alkitab tidak tulis jumlahnya. Alkitab itu bukan sebuah dongeng yang enggak akurat. Ya, kalau saudara baca kitab Bilangan, itu semua angka tertulis dengan tepat dan akurat, saudara. Tapi kalau memang Alkitab enggak tulis, karena memang tidak terhitung yang Daud korbankan. Mengapa Daud bisa korban begitu banyak dan dia bawa pulang? Saya percaya hari itu bangsa Israel sedang dalam kekeringan. Kenapa? Karena nggak ada hadirat Tuhan, karena nggak ada tabut di tempat itu. Dan saya percaya nggak ada berkat. Kemungkinan hari itu kondisi kerajaan Daud juga nggak kaya-kaya amat, saudara ya. Kering, bangsanya kering. Tapi waktu Daud tahu bahwa tabut itu bisa diambil dan tetap ada hadirat Tuhan di dalam tabut, Daud bayar berapapun harganya. Dia korbankan berapapun harganya. Dan dia nggak pernah hitung untung ruginya. Kenapa? Karena Daud tahu. Karena Daud menyadari bahwa apa yang Tuhan pernah berbuat dalam hidupnya itu jauh melebihi dari apa yang Daud bisa beri buat Tuhan. Dan apa yang Tuhan bisa beri itu tidak pernah sebanding bagi Daud ya. Tidak pernah sebanding dengan apa yang Daud bisa berikan hari itu. Dan Daud korban begitu banyak karena dia jatuh cinta sama Tuhan. Hari ini saya cuma mengajak kita semua, yuk kita jatuh cinta lagi sama Tuhan. Ingat akan kebaikan Tuhan. Bahkan firman Tuhan begini, tulis gini, hitung berkat Tuhan satu persatu. Itu ayat bukan bicara tentang oh kita perhitungan sama Tuhan, no. Coba kalau saudara hitung berkat Tuhan satu persatu. Saudara tahu, saudara tidak akan pernah bisa bayar itu, saudara. Gimana Pak cara hitung berkat Tuhan satu persatu? Saudara tahu harga oksigen waktu pandemi kemarin.
harganya jauh lebih mahal daripada emas. Dan setiap oksigen yang kita hirup itu sangat mahal, saudara. Kalau saudara mau hitung, saudara kita diam diri ya. Saudara sedot nafas saudara, hitung saudara. Satu hari berapa saudara. Tapi yuk pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, bilang gini, Tuhan aku nih mau jatuh cinta lagi sama Tuhan. Supaya aku nih bisa memberi apa yang Tuhan mau, bahkan berjalan bersama Tuhan. Yuk kita pujikan sekali lagi refrennya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harus yang sejati di hadapan matamu. Yesusku, terimalah urat syukurku ini yang mengalir di hatiku. Persembahanku yang mengalir di Mari kita naikkan ucapan syukur kita saudara sebagai korban. Mungkin hari ini bukan hari yang tepat. Mungkin minggu-minggu ini bukan waktu yang tepat untuk kita bersyukur. Tapi tetap kita menaikkan ucapan syukur kita. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih. Mari saudara kita minta hati yang baru. Kembali kita jatuh cinta kepada Tuhan. Terima kasih. Kami mau mengingat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, pemeliharaanmu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami sadar bahwa kami ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami ini tidak bisa hidup berjalan sendiri. Dan kami tahu kami sangat mengandalkan Tuhan. Karena itu Tuhan kami berdoa Tuhan. Supaya Engkau kembali Tuhan. Menjamah setiap hidup kami. Memberikan kepada setiap kami Tuhan. Kesanggupan Tuhan. Untuk kami ini menyerahkan hidup kami. Menyerahkan korban syukur kami. Menyerahkan segala korban-korban yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Kehendak kami, pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Urapi gerejamu Tuhan. Berkati gerejamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan. Supaya kami menjadi umat yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman di tempat ini Tuhan. Dengan hikmat dan pengurapan dari Tuhan. Berkati keluarga dan pelayanannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan persembahan kita dan kita akan melihat pengumuman dari multimedia. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Pelayanan penyerahan anak akan dilaksanakan minggu depan, tanggal 21 November 2021. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan penyerahan anak, bisa menghubungi admin gereja. Ibadah komsel sekolah minggu pahlawan kuat dilaksanakan minggu depan pada pukul 10 pagi. Ibadah tatap muka FOG akan dilaksanakan minggu depan pukul 10 pagi. Jadwal doa dalam sepekan gereja Betani Blora. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor rekening 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube GBI Betani Blora, jangan lupa like, share, dan subscribe. Demikian warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri, izinkan saya menyapa, mungkin ada dari saudara yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan. Boleh lambaikan tangan? Oke, selamat datang. Ya, bisa bangkit berdiri supaya kita bisa melihat dan mengenal ya. Selamat datang dalam keluarga kita dan saya mengundang untuk kembali
minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, mungkin nggak ada tambahan banyak pengumuman, tapi saya menyampaikan bahwa setiap hari Jumat di tempat ini ada doa malam ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau saudara punya waktu, saudara mungkin malam hari sudah nggak banyak kegiatan, yuk kita nih datang cari Tuhan bersama-sama di tempat ini saudara. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Hati kehadiranmu penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Hati kehadiranmu Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Kami tahu Engkau telah menjamah setiap kami, Engkau telah berbicara kepada setiap kami Tuhan. Dan biarlah setiap firman-Mu Tuhan membangkitkan kami kembali, mengobarkan kami kembali Tuhan, kepada kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula Tuhan. Kami membawa segenap persembahan, persepuluhan korban kami. Mari kita angkat sama-sama persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa semua yang kami miliki adalah daripada-Mu Tuhan. Karena itu kalau kami mau menabur, kami akan menabur dengan sukacita. Dan kami akan mengembalikan persepuluhan kami sebagai tanda ketaatan. Dan kami menyadari bahwa perpuluhan inilah yang akan membuat terobosan dan kunci berkat dalam setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mencurahkan hujan Tuhan dan memberikan benih-benih yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang berulang tahun dalam minggu ini. Dan mereka yang sedang sakit yang ada di rumah, Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan Tuhan. Kepada kota kami ini Tuhan, Kau berkati kota ini Tuhan menjadi kota yang maju, kota yang subur, kota yang makmur Tuhan. Bahkan Tuhan bukan sekedar diberkati, tapi kota ini akan menerima keselamatan dan kebaikan daripada-Mu Tuhan. Kau memberkati untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri dan semua pejabat sampai ke tingkat daerah Tuhan. Bukankah Engkau sendiri Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan, atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biarlah Kau memberkati bangsa kami ini Tuhan dengan shalom, dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebelum mari kita pulang sama-sama kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, anak-anak pasangan kami, semua Tuhan yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami izinkan Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan, bahkan memimpin setiap kami. Sebab hidup kami adalah milik-Mu. Karena itu kami akan pulang dengan membawa segala berkat, damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Pulanglah dengan segala berkat rohani, segala berkat jasmani, apapun yang belum pernah kita lihat, dengar, dan timbul dalam hati pikiran kita. Tetapi surga telah sediakan dengan berlimpah-limpah. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Generasi pembawa api lawatan atas negeri ini. Kita mengangkatkan kerajaannya, Yesus Sang Raja atas Indonesia. Kita generasi pembawa api lawatan atas negeri ini. Kita mengangkatkan kerajaannya, Yesus Sang Raja atas Indonesia. Kita generasi pembawa api lawatan
Indonesia.